Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari hasil resum materi tentang aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud dari hasil resum saya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang diperoleh perusahaan dalam bentuk siap pakai yang dapat segera digunakan untuk kebutuhan operasional. Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang didapatkan dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalah yang pertama adalah aktiva berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, lalu yang ketiga dipakai dalam kegiatan operasi perusahaan, dan yang terakhir tidak dimaksudkan untuk dijual lagi. Lalu ada jenis-jenis aktiva tetap dan contohnya. Aktiva tetap yang pertama itu adalah aktiva tetap berwujud. Jenis aktiva yang satu ini mencakup aset-aset yang bisa mempunyai wujud nyata sehingga dapat dilihat. Masa penggunaan aktiva tetap berwujud yaitu lebih dari 1 periode akuntansi. Aktiva tetap berwujud dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang dapat mengalami depresiasi atau penyusutan dan yang tidak dapat mengalami depresiasi. Lalu contoh untuk aktiva tetap berwujud tuh ada apa aja sih? Yang pertama itu adalah tanah. Tanah mempunyai wujud dan tidak akan mengalami depresiasi. Harga perolehannya mencakup harga beli, biaya pengurusan sertifikat, biaya komisi, dan juga biaya peralatan tanah, pemerataan tanah ya. Lalu yang kedua itu ada bangunan atau gedung. Bisa terdepresiasi kalau bangunan atau gedung ini. Terdapat 2 cara perolehan gedung yaitu melalui pembangunan ataupun pembelian. Yang ketiga ada mesin atau peralatan. Bisa mengalami depresiasi juga. Hanya harga perolehan mesin meliputi harga beli, biaya pengiriman, biaya instalasi, pajak pertambahan nilai, dan biaya asuransi. Lalu jenis yang kedua itu aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud ini merupakan aset-aset perusahaan yang tidak memiliki wujud nyata dengan masa manfaat yaitu lebih dari 1 tahun. Hak ataupun posisi yang menguntungkan untuk perusahaan dalam mendapatkan penghasilan terlihat dari kekayaan tersebut. Misalnya saja, contohnya ya, yang pertama itu adalah hak paten. Hak paten ini merupakan hak eksklusif yang berasal dari negara kepada penemu atas temuan dalam bidang teknologi untuk nantinya digunakan dalam produksi atau penjualan suatu produk dalam periode tertentu ya. Lalu yang kedua itu ada goodwill. Goodwill ini adalah selisih nilai ataupun perolehan suatu perusahaan dengan harga yang wajar atau nilai dari buku perusahaan tersebut. Adapun faktor pembentuk
goodwill yaitu reputasi yang baik, identitas yang terkenal dari suatu brand, lokasi usaha yang strategis, kompetisi karyawan, dan juga teknologi yang digunakannya. Lalu yang ketiga itu ada dari lisensi contohnya. Lisensi ini merupakan izin resmi yang diperoleh untuk melakukan, menggunakan, memproduksi, dan juga memiliki sesuatu. Lisensi ini berupa izin penggunaan merek barang, hak atas kekayaan intelektual, dan izin penjualan produk luar negeri. Yang keempat ada hak cipta. Hak cipta ini merupakan hak atas karya intelektual di bidang ilmu, pengetahuan seni, dan juga sastra yang khas, dan diberikan berdasarkan ide, metode, prosedur, ataupun konsep yang sudah terwujud. Contohnya, hak cipta atas program komputer, peta, buku, dan integrasi fotografi. Lalu yang terakhir contohnya itu ada di franchise. Franchise ini merupakan hak untuk menjalankan bisnis dengan merek tertentu. Lalu apa saja sih karakteristik aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud? Kalau untuk aktiva tetap berwujud, dia memiliki karakteristik memiliki bentuk fisik atau nyata. Lalu yang kedua digunakan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal bisnis. Yang keempat memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kelima dapat mengalami penyusutan kecuali tanah atau depresiasi. Lalu aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama itu tidak memiliki bentuk fisiknya atau tidak nyata. Yang kedua memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga digunakan dalam operasional perusahaan. Yang keempat memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu yang terakhir bisa diamortisasi atau penyusutan aktiva tetap tidak berwujud. Lalu selanjutnya penyusutan aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud ini kecuali tanah mengalami penyusutan seiring waktu. Metode umum yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud ini, yang pertama itu adalah metode garis lurus atau straight line method. Rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa, setelah itu dibagi masa manfaatnya. Lalu yang kedua itu ada dari metode saldo menurun atau declining balance method. Untuk rumusnya nilai buku dikali tarif penyusutan. Lalu ada amortisasi aktiva tetap tidak berwujud. Dikarenakan aktiva tetap tidak berwujud mengalami penurunan nilai seiring waktu, maka dilakukan amortisasi menggunakan metode garis lurus. Untuk rumusnya yaitu harga perolehan dibagi dengan masa manfaat. Lalu apa sih biar kita nggak mudah ya, perbedaan aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Dari aspek bentuk fisik yang pertama, aktiva tetap berwujud itu ada atau bisa dilihat dan disentuh. Berarti dia maksudnya itu adalah nyata. Namun untuk aktiva tetap tidak berwujud, dia tidak memiliki bentuk fisik atau tidak nyata. Lalu yang kedua ada dari aspek contohnya. Yang pertama, kalau aktiva tetap berwujud itu contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, itu karena dia bersifatnya nyata atau bisa dilihat. Lalu untuk aktiva tetap tidak berwujud, contohnya itu seperti hak paten, hak cipta, dan goodwill. Itu karena dia tidak nyata. Lalu dari aspek penyusutan. Dalam aktiva tetap berwujud, dia menggunakan metode penyusutan. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud, dia menggunakan metode amortisasi. Lalu dari aspek nilai ekonomisnya, aktiva tetap berwujud ini dipengaruhi oleh pemakaian dan usia fisiknya. Lalu untuk aktiva tetap tidak berwujud ini, dia dipengaruhi oleh hak hukum dan manfaat ekonominya. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari aspek penggunaannya.
Untuk aktiva tetap berwujud, dia untuk operasi perusahaan. Sedangkan kalau aktiva tetap tidak berwujud untuk perhitungan hak atau keunggulan kompetitif. Mungkin itu saja, sekian dari resum materi aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud dari saya. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.